belakang. Oke, nah ini 5 dimensi perilaku konsumen. Jadi ini juga harus dipahamin. Jadi kita tahu konsumen tuh biasanya ngapain aja sih. Yang pertama, kesetiaan pada perusahaan, yaitu perilakunya. Jadi pelanggan yang setia. Terus, nah ini switch. Pernah dengar kata-kata switching cost nggak? Switch itu berpindah ke perusahaan lain. Misalnya dari restoran A dia berpindah ke restoran B. Switching cost itu biaya yang dikeluarkan oleh konsumen ketika dia mau berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Misalnya salon, biasanya di salon A tapi dia ke salon B nah ketika dia ke salon B ternyata hasil pelayanan yang didapat nggak sebagus salon A. Nah itu dia sudah mengeluarkan biaya untuk pindah. Ketika biaya itu tinggi, biasanya konsumen akan memilih untuk setia pada satu tempat. Itu switch, jadi keinginan untuk berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Nah ini terus yang ketiga, kemauan untuk membayar lebih harga produk atau pemor. Atau ingat, kalau dari sisi perusahaan kita bisa menetapkan price premium, ya kan, ketika kita memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan kompetitor, kita bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena si konsumen ini mau membayar lebih, makanya kita bisa menetapkan harga lebih tinggi. Yang di sini ini pemor, ini maksudnya dia konsumen bersedia untuk membayar lebih demi mendapatkan suatu jasa. Terus yang keempat, respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah, respon lingkungan internal kepada penyelesaian masalah. Jadi kalau ada masalah eksternal seperti apa, internal seperti apa. Ini perilaku konsumen yang biasanya terjadi pada konsumen. Di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau external respon ini contohnya bisa beralih ke kompetitor lain, atau mengeluh ke pelanggan lain. Kalau respon internal respon, dia langsung komplain ke perusahaan kita, langsung mengeluh tanpa bilang ke pihak luar. Jadi itu ya 5 dimensi perilaku konsumen. Ayo, apa tadi 5 dimensi perilaku konsumen? Jangan lihat buku, diingat-ingat. Apa 5 dimensi perilaku konsumen? Halo? Jangan lihat buku ya, coba. Oke, yaudah. Mbak Vera ingat switch tadi apa, Mbak? Berpindah, oke. Oke, jadi loyalty, switch, pay more, external respon sama internal respon. Paham ya? Dia mau ditanyakan nggak sampai sini? Sampai sini dia mau ditanyakan? Halo. Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, 3 tindakan untuk meningkatkan kesetiaan konsumen atau kesetiaan pelanggan. Frequent buyer program, misalnya ini
misalnya pelanggan yang sudah datang 10 kali akan dapat bonus apa, nah itu bisa, itu frequent buyer program. Terus pembentukan customer club, jadi membentuk apa, bahasa Indonesianya apa sih customer club itu? Tunggu. Membership, membentuk member. Jadi ini masih salah satunya. Jadi kalau misalnya bergabung sama klub ini atau bergabung dengan membership dari perusahaan kita, ya akan mendapatkan apa, misalnya setiap pembelian dapat diskon atau apa. Nah itu salah satu cara untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan, sama melakukan database marketing. Jadi kan kalau ada pelanggan setia itu langsung dimasukkan ke database perusahaan. Terus habis gitu faktor hambatan pindah, yaitu tadi switching cost. Jadi maksudnya ini faktor hambatan untuk pindah ke perusahaan lain. Jadi ketika konsumen itu menilai switching costnya semakin tinggi, berarti dia nggak mau pindah ke perusahaan lain. Jadi di sini cost ini nggak hanya biaya yang akan dikeluarkan, tapi misalnya dia mengukur kerugian yang akan didapat ketika dia berpindah. Misalnya ketika ya tadi, kalau misalnya pelayanan yang didapatkan ternyata setelah berpindah jauh lebih jelek daripada perusahaan kita, itu. Jadi nggak selalu berbicara tentang uang ya ketika switching cost itu. Terus yang kedua, attractiveness alternatif. Jadi ini daya tarik alternatif. Misalnya perusahaan kita sudah memiliki image yang bagus di mata konsumen, itu termasuk attractiveness alternatif. Terus interpersonal relationship, ya ini hubungan psikologis dan sosial. Nah jadi kan semakin bagus hubungan antara konsumen dan perusahaan, jadi dia akan semakin rasanya, oh aku sudah termasuk menjadi satu bagian sama perusahaan ini. Jadi kalau misalnya nggak makan di restoran ini nggak enak rasanya. Nah itu bisa dari interpersonal relationship, jadi sudah melekat antara konsumen dan perusahaan. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kegiatan belajar 2 sudah selesai. Ini untuk modul 6 ada 4 kegiatan belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Halo, lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu mempertahankan konsumen. Manfaat strategi permasalahan relasional. Relasional itu ya maksudnya relasi hubungan antara konsumen dan perusahaan jasa. Nih, terciptanya kelompok konsumen yang bersedia menjadi target uji produk baru. Nah, kemarin ini sudah, bukan sih, beda. Jadi ketika kita punya sudah kita bahas nggak sih yang waktu pengembangan jasa? Jadi ketika kita punya produk baru, kita bisa mengujinya atau meminta pendapat dari pelanggan setia kita. Jadi kan mereka biasanya bersedia untuk istilahnya mencoba produk baru kita, jadi uji coba. Nah, kalau dari sisi konsumen, menerima keuntungan psikologis, memperoleh diskon, sama memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi kalau yang ini dari sisi perusahaan, jadi ketika punya ini relasi hubungan antara konsumen dan perusahaan baik, perusahaan itu bisa tadi mendapatkan konsumen yang bersedia untuk uji coba produk baru. Terus kalau dari sisi konsumen, konsumen bisa mendapatkan diskon, mungkin bisa secara psikologis lebih nyaman
dan merasa lebih diperhatikan mungkin